Gue nggak pernah percaya sama yang namanya hantu. Apalagi cerita-cerita tentang pocong. Buat gue, itu cuma bumbu cerita horor biar lebih serem. Sampai suatu malam, semua pikiran gue itu dibanting mentah-mentah. Nama gue Andre. Gue tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Lumayan jauh dari pusat keramaian, tapi cukup buat hidup tenang. Gue kerja di percetakan, pulang biasanya jam 9 malam. Hidup gue biasa aja, sampai 1 minggu yang lalu. Malam itu, gue pulang agak larut. Begitu masuk halaman kontrakan, gue nyium bau bunga melati. Tajem banget, kayak ditaburin di depan hidung. Awalnya gue pikir cuma perasaan, atau mungkin tetangga habis pasang dupa. Tapi anehnya, begitu gue buka pintu pagar, ada surat kaleng tergeletak di atas keset. Kertasnya kusut, tulisannya pakai tinta merah. Kamu yang terakhir ketemu dia. Dia belum ikhlas. Gue bengong. Siapa dia? Surat dari siapa? Gue lihat ke kanan kiri, kosong. Suara jangkrik dan semilir angin malam bikin bulu kuduk gue berdiri. Gue masuk rumah, kunci pintu, dan buang surat itu ke tempat sampah. Gue pikir selesai. Tapi besok malamnya, semuanya makin aneh. Pas gue pulang, lampu teras nyala sendiri, padahal sebelum pergi tadi udah gue matiin. Dan yang paling bikin gue merinding, ada bekas tapak kaki lumpur dari pagar sampai depan pintu. Bukan kaki manusia biasa. Bentuknya bulat, kayak kaki yang dibungkus kain. Lo ngerti kan maksud gue? Dan baunya, ya ampun. Bau melati makin tajam. Tapi sekarang campur sama bau tanah basah dan amis darah. Gue mulai ngerasa ada yang gak beres. Tapi bodohnya, gue masih keras kepala. Gue bilang ke diri gue sendiri, paling cuma orang iseng. Malam itu gue tidur sambil nyalain lampu. Tapi sekitar jam 2 dini hari, gue kebangun karena ada suara. Suara kayak orang nangis tertahan di luar jendela kamar. Suaranya pelan, tapi jelas. Dre, kenapa lo ninggalin gua? Gue langsung duduk. Jantung gue berdegup nggak karuan. Suara itu, gue kenal. Itu suara Maya. Mantan gue. Cewek yang pernah hampir gue nikahin, sebelum dia nekat minum baygon gara-gara gue mutusin dia setahun lalu. Masih gue inget malam terakhir dia nelpon gue, teriak-teriak sambil bilang, kalau gue mati, lo bakal gue datengin tiap malam. Gue kira itu cuma ancaman cewek yang lagi putus asa. Tapi sekarang, suara itu makin dekat. Dan tiba-tiba, jendela kamar gue digedor dari luar. Andre, keluar. Suara itu udah bukan suara Maya yang manis lagi. Berat, parau, penuh amarah. Gue cuma bisa nutup kuping dan merem sambil doa dalam hati. Tapi entah kenapa, dari balik kelopak mata, gue ngerasa ada bayangan putih tinggi berdiri di depan jendela. Bayangan itu gak pergi. Dia nunggu. Gue gak tidur semalaman. Badan gue gemeteran di balik selimut, sambil terus baca doa seadanya. Jujur, gue nggak terlalu religius. Tapi malam itu, gue rasa bahkan orang paling skeptis pun bakal berdoa kayak orang kesurupan. Pas azan subuh berkumandang, suara di luar jendela berhenti. Gue beranikan diri ngintip. Kosong. Gak ada siapa-siapa. Tapi tanah di depan jendela kayak abis digali. Bekas galian segar, masih lembab, kayak baru dikeruk semalaman. Dan di atasnya, ada foto gue sama Maya, sobek setengah, basah lumpur. Gue langsung muntah. Hari-hari selanjutnya makin kacau. Setiap malam, suara ketukan jendela dan ratapan Maya datang lagi. Tapi yang paling gila, mulai malam keempat, dia masuk ke mimpi gue. Gue mimpi ada di pemakaman. Gue berdiri sendirian di depan gundukan tanah merah. Di batu nisannya tertulis nama lengkap Maya, lengkap sama tanggal kematiannya. Lalu dari ujung pemakaman yang berkabut, muncul sosok berbaju putih. Matanya bolong, mukanya pucat kehijauan,
kain kafannya kotor dan sobek-sobek. Dia jalan terpincang, bawa bantal yang dulu pernah gue kasih waktu ulang tahunnya. Di situ tulisannya masih jelas. "Tu Maya, cinta pertama dan terakhirku." Tangan pocong itu gemetar. Dia nunjuk ke dada gue, dan suaranya keluar dari mulut yang kaku. "Lo janji gak bakal ninggalin gue. Tapi lo bohong." Gue terbangun dengan badan basah keringat. Tapi lebih parah lagi, bantal yang ada di mimpi itu, entah gimana, sekarang ada di samping kasur gue. Kotor, bau tanah, dan ada bercak darah di sudutnya. Gue langsung nangis, bro. Gak pakai malu. Gue gak tahu ini nyata atau gue udah gila. Besoknya, gue izin gak masuk kerja. Gue nekat ke rumah orang tua Maya di desa. Ibunya masih tinggal sendiri di sana, udah tua dan sakit-sakitan. Begitu gue dateng, dia gak marah. Cuma ngeliat gue dengan tatapan kosong, lalu bilang, "Dia belum tenang, Endre." Dia mati sambil bawa dendam. "Kamu harus minta maaf, sebelum dia ngajak kamu ikut." Gue makin pucat. Gue tanya, "Minta maaf gimana, Bu?" Dia cuma jawab pelan, "Datang ke kuburannya. Tengah malam. Sendiri. Bawa bantal itu." Malam itu juga, gue nekat ke kuburan Maya. Sendirian. Jam 12 lewat sedikit, gue udah berdiri di depan pusaranya. Angin malam dingin banget, tapi tangan gue lebih dingin dari angin. Gue taruh bantal itu di atas pusara. Terus gue berlutut, minta maaf sambil nangis-nangis gak karuan. Gue bilang semua penyesalan gue, semua salah gue, semua ketakutan yang gue simpen bertahun-tahun sejak Maya meninggal. Tapi belum sempet gue selesai bicara, tanah di depan gue retak. Kayak ada sesuatu yang mau keluar dari dalam sana. Dan tangan terbungkus kafan itu menyembul dari dalam tanah. Lalu muncul kepala. Dan pocong itu, Maya, bangkit pelan-pelan sambil senyum. Senyum itu gak manusiawi. Dan dia ngomong, lirih, "Kalau lo beneran nyesel, ikut gue, Endre, ikut sekarang."